Jumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. Kemudian dokter setempat mengumumkan berita lewat sosial media bahwa pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Pejabat kesehatan Cina mulai menyelidiki pecahnya wabah. Jumlah pasien pertama memiliki akses ke pasar ikan Huanan yang juga menjual binatang liar. Tanggal 1 Januari pasar ditutup. Mengawali bulan Januari, pejabat kesehatan Cina mengumumkan penyebabnya, sebuah virus corona jenis baru. Pasien meninggal pertama berusia 61 tahun di Wuhan. Tidak ada di antara pasien ini yang datang ke pasar Wuhan. Kemungkinan penularannya dari orang ke orang. Di Cina, virus mulai menyebar ke berbagai kota dan semua orang mulai memakai masker. Tenaga medis yang kontak dengan pasien mulai tertular dan jatuh sakit. Semua transportasi di Wuhan diberhentikan, termasuk transportasi umum. WHO menyatakan wabah situasi darurat kesehatan global dan menyerukan tindakan terkoordinir internasional. Hanya dalam waktu 2 bulan virus mulai menyebar di luar Cina. Semakin banyak negara melaporkan kasus corona. Kapan pandemi mereda tidak ada yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Hoirin Nida dari Tadris IPSA. Saya akan menjelaskan tentang patologi sosial dan bagaimana hubungan patologi sosial dengan wabah COVID-19 saat ini. Simak terus ya teman-teman. Ketika kita berbicara tentang patologi sosial, tentunya kita harus mengetahui apa itu patologi sosial. Patologi sosial sendiri itu masalah sosial atau segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat dan itu bertentangan dengan keselarasan dalam masyarakat. Patologi sosial adalah penyakit dalam masyarakat atau segala sesuatu yang bertentangan dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Nah, lalu apa hubungan patologi sosial dengan wabah yang sekarang melanda dunia saat ini, yaitu COVID-19? Ketika dihubungkan dengan wabah COVID-19 yang melanda dunia saat ini, itu bisa dikatakan sebagai patologi sosial karena itu masalah global yang melanda atau menyerang seluruh masyarakat di dunia. Berupa apa? Di bidang kesehatan. Karena wabah COVID-19 ini menyerang kesehatan masyarakat dunia yang bisa menyebabkan korban jiwa atau meninggalnya seseorang yang telah terkena wabah COVID-19 ini. Lalu bagaimana kita menanggapinya? Nah, sebagai generasi muda yang baik, tentunya kita harus mengikuti anjuran-anjuran untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini agar tidak melebar kemana-mana. Novel coronavirus atau COVID-19 adalah virus baru yang menyerang saluran pernapasan. Novel coronavirus ini merupakan satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan MERS loh. Gejala klinis coronavirus adalah
demam, batuk pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Merupakan virus yang menyerang saluran pernafasan pada manusia dan dapat menyebabkan kematian. COVID-19 dapat dikatakan sebagai masalah global karena telah menyebar ke seluruh dunia dan telah memakan banyak korban jiwa. Masalah COVID-19 ini bisa menjadi patologi sosial karena mengganggu ketenangan dalam masyarakat. Akibat wabah COVID-19 yang melanda dunia saat ini telah mengganggu seluruh kegiatan dalam masyarakat, terutama di Indonesia yang korbannya setiap harinya terus bertambah. Langkah pemerintah Indonesia sendiri untuk menekan penyebaran wabah COVID-19 yaitu dengan menerapkan peraturan. Yang pertama yaitu adanya pemberlakuan untuk di rumah saja atau bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Hal tersebut dilakukan agar semua aktivitas itu tidak memberikan dampak yang negatif bagi masyarakat, terutama dari penyebaran COVID-19. Karena semakin banyak masyarakat melakukan aktivitas di luar rumah, maka penyebaran COVID-19 akan semakin cepat, dan hal itu akan memperburuk keadaan. Yang kedua, yaitu adanya anjuran untuk social distancing dan physical distancing. Social distancing sendiri itu adalah menjaga jarak sosial antara individu dengan yang lainnya. Misalnya ketika kita keluar rumah, kita harus menjaga jarak sosial kita dengan orang di sekitar kita, dan juga jarak fisik minimal 1-2 meter lah. Tapi yang terpenting adalah ketika kita mengikuti himbauan pemerintah untuk di rumah saja, itu akan lebih baik. Namun ketika ada hal yang tidak bisa ditinggalkan dan mengharuskan kita untuk keluar rumah, maka boleh sajalah untuk keluar rumah. Dan selanjutnya adalah peraturan tentang PSBB. Nah, sekarang PSBB ini sudah banyak diterapkan, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta dan juga kota besar lainnya. Jakarta merupakan awal mula munculnya atau awal mula adanya korban pertama COVID-19, yaitu di Jakarta. Dan saat ini kota yang sudah banyak terjangkit COVID-19 adalah Jakarta. Dan penerapan PSBB pemerintah untuk Jakarta adalah semata-mata untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Jadi adanya PSBB tersebut merupakan pertimbangan pemerintah Indonesia saat ini, karena mengingat ketika pemerintah Indonesia saat ini menerapkan lockdown atau menutup kota 100% dan aktivitas semua di nonaktifkan, maka pemerintah Indonesia belum menemukan solusi yang tepat, sehingga ketika lockdown tidak diberlakukan, maka alternatif cara lainnya yaitu dengan menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Kalau menurut saya, penerapan PSBB di kota besar, terutama di pusat penyebaran COVID-19, itu sangat baik atau sangat efektif ya. Meskipun tidak bisa lockdown karena ada sesuatu dan lain hal, tetapi setidaknya dengan PSBB, dengan mengikuti PSBB dengan baik dan untuk berusaha tetap di rumah saja, maka kita bisa setidaknya memutus rantai penyebaran COVID-19 di kota besar tersebut, sehingga tidak menyebar luas ke seluruh pelosok di Indonesia. Nah teman-teman, sekarang yang menjadi pro kontra di kalangan masyarakat adalah tentang aturan presiden kita, yaitu untuk dilarang mudik bagi masyarakat yang berada di zona merah atau wilayah yang terdampak virus corona paling banyak.
Hal tersebut dilakukan agar masyarakat tidak pulang ke kampungnya dan menyebarkan virus corona kepada sanak keluarga di kampung tersebut. Yang menjadi pro kontra di sini adalah ketika ada perbedaan pendapat tentang mudik dan pulang kampung. Lalu apa sih sebenarnya mudik dan pulang kampung dan bedanya itu apa? Kenapa kok bisa menjadi pro kontra? Nah, menurut yang saya amati di berita ataupun di artikel-artikel di internet dan berita-berita di televisi, bahwa yang dikatakan Bapak Presiden tentang mudik adalah ketika masyarakat yang sudah mempunyai tempat tinggal di kota besar lalu ingin pulang dan bersilaturahim ke rumah keluarganya atau ke keluarganya tempat asalnya. Nah, itu dilarang atau tidak diperbolehkan. Sedangkan pulang kampung sendiri adalah ketika seseorang atau masyarakat yang bekerja di kota besar dan sudah tidak bekerja lagi atau dilakukan pemecatan secara massal atau PHK massal seperti yang saat ini telah banyak dialami karena dampak COVID-19 ini, maka mereka secara besar-besaran untuk pulang kampung. Gimana teman-teman? Sebenarnya kalau kita mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak mudik ataupun pulang kampung dan ingin segera selesai wabah COVID-19 ini di Indonesia, maka sepatutnya kita harus mengikuti aturan pemerintah tersebut. Karena setiap aturan yang pemerintah terapkan di negara kita itu untuk kebaikan kita sendiri. Jadi sepatutnya lah kita disiplin untuk mengikuti aturan pemerintah. Untuk pencegahan yang baik dan simpel atau sederhana tentang penyebaran COVID-19 yang dapat kita lakukan, yaitu ketika di rumah dengan sering mencuci tangan ketika kita habis dari luar atau habis memegang apapun itu. Kita segera mungkin untuk cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik dan tidak lupa untuk memakai hand sanitizer. Tentunya untuk apa? Untuk melindungi diri kita dari virus-virus yang tidak terlihat. Karena semakin kita sering untuk menjaga kesehatan diri kita dengan mengikuti anjuran tadi, cuci tangan, terus kita bisa dengan olahraga yang teratur, dengan makan makanan yang bergizi, akan dapat menaikkan sistem kekebalan atau sistem imun kita agar tidak mudah terserang penyakit, sehingga COVID-19 tidak menyerang sistem imun kita sehingga kita tidak tertular. Baiklah teman-teman, itu tadi sedikit pembahasan saya tentang patologi sosial atau penyakit dalam masyarakat ketika dihubungkan dengan wabah COVID-19 yang melanda dunia saat ini. Tentunya sebagai generasi muda kita harus tetap mengikuti anjuran atau peraturan pemerintah demi kebaikan kita bersama. Ingat, ketika kita disiplin dalam mengikuti anjuran pemerintah dan mengikuti semua peraturan-peraturan yang ada, maka penyebaran COVID-19 di Indonesia akan segera berakhir. Namun sebaliknya, ketika kita terus melanggar aturan atau anjuran pemerintah untuk tadi tentang PSBB, tentang dilarang mudik atau pulang kampung, maka itu nanti dampaknya akan kita rasakan sendiri, sehingga wabah COVID-19 tidak akan pernah berakhir. Dan semoga wabah ini menjadi pelajaran buat kita untuk terus tetap menjaga kesehatan, tetap berhati-hati, dan selalu sayangi keluarga Anda dimanapun berada. Terima kasih. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.